warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malam hari ini kita ada undangan dari salah satu subscriber kita ya, untuk memenuhi undangan ya. Jadi kita menuju ke kediaman Mas Agus di daerah KM 11. Kita langsung menuju ke rumah Mas Agus. Selamat malam sahabat Singkar Angin. Pada malam hari ini kegiatan tim Singkar Angin menghadiri undangan dari subscriber Singkar Angin, yaitu Mas Agus. Ya, ini Mas Agusnya. Terima kasih Mas atas undangannya dan jamuannya pada malam hari ini. Jadi di sini kami memenuhi undangan dengan undangan silaturahmi kepada subscriber kami. Pokoknya ikuti terus jejak kami di Singkar Angin. Malam hari ini berada di kediaman Mas Agus Semar. Mas Agus Semar. Tuh. Ya, di Mas Agus ini dari beberapa minggu yang lalu jadi mengundang kita untuk datang ke kediamannya. Jadi alhamdulillah untuk malam ini kita ada kesempatan untuk hadir. Di Mas Agus ini kan salah satu subscriber kita ya, bukan subscriber kita. Juga dia mengajak kita untuk datang ke kediaman. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita di kediaman Mas Agus, kita ngobrol-ngobrol dulu sama Mas Agus. Kita ngobrol sama Mas Agus. Mas Agus ini mungkin ada sedikit ketertarikan dengan dunia spiritual, gitu. Mungkin Mas Agus bisa bercerita sedikit tentang ada pengalaman ataupun cerita mungkin di dunia spiritual ya. Seperti apa? Ada pernah mengalami apa? Kalau saya hobi koleksi barang-barang Oh, unik ya, Nah, tapi berapa bulan ini nggak ini lagi karena menurut saya mungkin saya nggak kuat apa gimana gitu kan. iya. Jadi ini saya pindah tangan kan ke kawan yang bisa dipercaya gitu. itu namanya. Ya mungkin ada sekitar 50 sampai 60 lah barang-barang gitu kan, macam-macam gitu. Macam salah satu contohnya seperti benda apa? Keris, Seperti keris ya. batu, Betul. mustika, terus gigi macan. Ada gigi macan juga ya. Sebagian ada masih di sini. Cuma mungkin karena energinya terlalu besar, jadi aku nggak mampu apa gimana kan. Saya sering sakit-sakitan di sini. Terasa berat ya di badan. Makanya saya pindah alihkan ya kesini agak berkurang. Udah semenjak itu udah di teman, rasa-rasa yang dirasa sakit itu udah berkurang ya. Oh iya nih Mas Agus. Ini kan Mas Agus kan mempunyai benda-benda pusaka ya. Ya. Jadi sejak mulai kapan Mas Agus ini tertarik dengan benda-benda pusaka atau koleksi benda pusaka? Pertama kali datang di Batam 2000, kalau nggak salah 2005 2006an lah, 2006 dia nyangkul di selokan itu Ya. dapat satu keris Semar Mesem itu. Karena saya orang awam dan tidak tahu, saya buang, Nah, saya nyangkul lagi dapat satu lagi, dan saya pikir ini mungkin ada manfaatnya gitu kan. Ya. Saya balikin, saya cuci saya gosokin, saya simpen sampai sekarang. Gitu Mas ya. Saya dipinjam sama orang beberapa kali itu hilang.
hilang, tapi ketemu hilang balik hilang balik Balik hilang balik, lagi. nah gitu. Kembali lagi. Hilang Ya, balik hasil. tapi sekarang ada yang ngerti, satu dipisah antara satu di Jawa, satu di Palembang sih pinjam orang gitu. Orang. Hmm. Jadi untuk yang di rumah nih ada. Yang untuk di rumah ini kemarin ada masih kok gigi macan dapatnya itu, jadi ibaratnya wong kampung Pak D gitu. Nah, Pak D saya itu anaknya itu jualan mie ayam, balik jam 1 malam, jadi ada cahaya turun dari atas, ya. turun ke depan ke pintu itu, ke depan rumah, takut masuk ke dalam rumah. Pagi-pagi dia ke situ lagi dapat nemu itu. Oh, jadi itu bukan dari kita. Ya? Bukan itu dapat itu batu sama kayak salak gitu loh, kayak salak dia sepasang gitu. Di tempat kamu, di tempat aku nggak ada yang namanya benda seperti itu, nggak ada. Jadi saya pikir saya mintalah buat saya saja dikasihkan, sampailah ke Palembang ini waktu itu sama saya. Kalau hal gaib yang saya ini nggak ada, cuman ada satu orang yang pernah dengar suara gerem-gerem gitu. Apa selama Mas Agus nih yang menyimpan benda-benda pusaka tersebut, apa pernah didatangi? Kalau hanya mimpi itu sering, tapi kalau didatengin secara nyata Buat mimpi ya. lewat mimpi itu sering. Apa mau diambilin barangnya? Oh iya, boleh, nanti kita lihat ya sahabat ya, mungkin ada benda pusaka di Mas Agus ya. Tapi sedikit ini Mas Agus, ini sudah berapa lama nih ya, mulai di benda-benda pusaka ini? Sejak tahun kapan? Tahun 2005 kan, 2006 kan, masih umur 20-an, 22 tahunan. Apa ada faktor yang mendorong untuk senang di benda pusaka atau secara sendirinya? Mungkin turunan mungkin, karena bapak saya pemain kuda kepang kan, mungkin. Kalau saya kurang percaya hal seperti itu, tapi banyak yang satu dua tuh kalau lagi mood datang gitu. Datang Datang. sendirinya ya. Datang. Ya, boleh kita lihat ya, saatnya kita lihat benda pusaka yang Mas Agus ya. Terus terang saja saya masih tertarik dengan barang-barang seperti itu. Saya masih tertarik itu. Ini yang kemarin. Ini ya. Jadi ini benda pusaka milik Mas Agus Semarang. Ini sudah berapa lama nih Mas? Ini Di- sama saya 15 tahun kan. 15 tahun ya, ini yang waktu yang lama ya. 15 tahun. Ini dapatnya Itu pemberian. pemberian. Pemberian itu. Pemberian. Kalau yang ini datang ini, tapi bukan saya yang dapat, orang. Ini jenis pusakanya ini kan keris ya. Ini memang tidak ada ininya Mas ya. Seperti ini. Iya, kosong. Ya, ini kita lihat ada satu lagi. Ini nih. Ya. Nah ini ya, salah-salah ya. Ini seperti buah ya. Ini seperti buah ya. Ini mungkin kita Dia sepasang dengan ini. Nah, dia tuh posisinya katanya seperti ini. Jadi di atasnya. Posisinya Kan di atas itu. ini apa ini? nah itu gigi macam Ini yang di macam Ini kayak ini kelihatannya kayak merah-merah ya. itu masih minat. ya, ini, Oh, ya. ini gigi macan ya. Jadi gigi macan ini sama ini ya. Seperti ini ya. Ini dapat seperti ini Mas. Ya kira-kira lah gambarannya Seperti ini sekitar ya. itu. Saya tekan posisinya. Coba ya. Jadi ini yang dimiliki oleh Mas Agus ya. Tapi sebenarnya ini cuma beberapa yang di ini dimiliki oleh Mas Agus. Mas Agus masih banyak ya. Ini bisa sedikit mungkin ada, bisa jelaskan tentang gigi macan Mas? Yang ini digantung dia muter, Apanya ini? muter-muter gitu. Kalau sekarang masuk daerah Palembang mungkin nyebrang lautan, kalau udah hilang apa gimana saya nggak tahu. Terus ini mungkin ada mungkin penggunaannya Mas? Nah, Mungkin ada. Belum pernah nyoba, Oh, hanya sekedar seni, ya, hanya sekedar koleksi. koleksi. Saya nggak pernah nyoba barang-barang. Mas Agus ini menyukai ya untuk koleksi benda-benda ini ya, keris atau benda-benda yang
dengan tinggalan benda tua ya. Mungkin batu ada mas. Batu kebetulan udah dibawa Tempat di mana? sana, ada sekitar 6 kalau nggak salah. Ini sisa yang di rumah ya. Iya, ini belum Oh, sempat sisa. keluar kan. Sisa ini kayaknya Kayaknya udah lama ya. iya kayak udah di atas Udah tua ya. 100 tahun ya. Dikasih juga. Dikasih juga ya. Kemarin ada koin yang Pak. Terus setelah ini juga kita dikasih juga. Nah sini, ini Mas Agus ya, ini kan jadi ya untuk benda-benda pusaka yang itu sudah cukup ya. Jadi di sini kita tidak akan membahas hodamnya. Jadi kita tidak akan membahas hodam, kita membahas masalah Mas Agus punya benda pusaka yang mungkin ya dititipkan sama Mas Agus ataupun ada beberapa yang dia dapat dengan sendirinya. Gitu. Ini Mas Agus ya. Ini kan Mas Agus ini mungkin sedikit ada ketertarikan juga nih di dunia goib ya, gitu. Mungkin Mas Agus punya pengalaman ya, secara pribadi pengalaman tentang di dunia goib. Kalau pengalaman itu pekanya tuh terasa banget loh pekanya. Itu peka Seperti apa Iya. kayaknya? Pekanya Apakah- kalau misalnya apa ya, seperti ada dorongan hati tuh, misalnya di situ ada suatu barang gitu. Nah itu saya peka, tapi saya nggak tahu itu benar ada atau tidak, saya kurang tahu, tapi feeling saya itu ada gitu loh, ada benda-benda gitu kan yang terbuat. Terus dari segi mata, kalau sering lihat cahaya biru tuh, Kayak gini. kayak biru di langit gitu kan, misalnya nongkrong sini kemudian lewat gitu loh, mau hilang gitu. Lewat ngomong yang ini kan itu pusaka gitu loh, apa gimana saya kurang tahu. kalau untuk ada seperti sosok Melihat Kalau sosok sosok- atau mendengar sesuatu suara. Kalau itu saya nggak pernah, cuman sekelebatan tuh sering kalau kita lagi kadang-kadang kan baca bibitan itu kan sini kan, ya sekelebat sebentar dua wajah, Bayangan lewat, itu ya. sering di bayangan orang lewat seperti itu ya. sering. Tapi kalau menggambarkan itu bayangin tuh di kepala tuh jelasnya. Apa yang bisa merasa seperti itu? Semenjak punya barang-barang seperti ini, Mungkin pembelajaran seperti itu. pembelajaran pernah dikasih amal-amalam itu hampir 1 buku, tapi nggak pernah saya kerjakan karena terlalu berat menurut saya kan. Hampir 41 hari puasa gitu, jadi terlalu berat bagi saya gitu. Jadi tidak dilaksanakan mas. Tidak melaksanakan dari mulai cara kalau seperti kamu kan pembelajaran penarikan pusaka apa yang Mungkin ini Mas Agus ya. Jadi Mas Agus ini mungkin ya ada yang mengikuti pembelajaran dan mungkin sudah ada beberapa yang dikerjakan dari amalan. Mungkin Mas Agus bisa nih untuk pesan nih untuk melakukan untuk yang mempunyai pembelajaran atau ini harusnya seperti apa gitu. Mungkin pesan untuk kalau pesan saya, kalau misalnya niat, memang kalau niat untuk positif menurut saya sih terusin, tapi kalau itu jangan setengah-setengah. itu ya. Maksudnya jangan setengah-setengah gitu. Kalau mau belajar ya belajar sekalian gitu, turun sekalian. Jangan setengah-setengah yang gitu. Jangan Gitu. setengah-setengah. Nah gitu loh. Karena menurut saya setengah itu ibaratnya udah masuk separuh yang Ganti, nggak berubah. iya. Juga mungkin ya juga butuh apa? Jadi butuh proses juga. Proses. Prosesnya. Jadi tidak mudah. Tidak mudah, susah. Nah, Susah. ini dari pengalaman Mas Agus Semar ya. Susah. Mungkin ada yang pelajari ya, dia beberapa aman pelajari. Terus juga ini Mas Agus ya, itu kan ada yang tadi dipelajari kan, tidak dikerjakan, betul kan? Tidak dilaksanakan. Iya. Tapi selain itu ada juga yang dilaksanakan gitu, amalan-amalan lainnya. Itu seperti datang sendiri. Kamu harus baca ini gitu loh. Jangan. Lewat apa itu? Apa lewat mimpi atau ada bisikan atau Bisikan. bisikan? Bisikan gitu. Kamu Bisikan. ini. Entah tujuannya itu apa, saya kurang tahu. Tapi saya kerjakan sampai saya tertidur, misalnya coba lari istighfar, ya baca istighfar aja.
Oh, itu ada suara gitu kan, Ya dengar suara seperti bisikan. seperti hati itu pengen jalankan gini gitu loh. bicara ya. Nah, Batin, itu batin, batin. Jadi itu ada sedikit dari batin ya. Sedikit kita berbincang dengan Mas Agus Semar tentang mengenai benda pusaka yang dimiliki oleh Mas Agus, dengan sedikit apa ya pengalaman tentang pembelajaran. Ya. Nah, jadi intinya itu pembelajaran juga harus sungguh-sungguh, 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 jangan separuh-separuh. jangan setengah-setengah. Terus juga ya harus apa, yakin Yakin itu yang juga proses ya. Mas itu proses, jadi tidak gampang beda gitu. gampang. Yang itu aku rasa Jadi mungkin untuk pembelajaran itu ya untuk keinginan tadi dihilangkan dulu. Heeh, Untuk keinginan tadi yang tinggi, sifatnya itu ikhlas ikhlas. ya itu untuk pembelajarannya. Mungkin untuk saudara-saudaraku yang ada sedikit pembelajaran, jadi untuk proses kita juga harus dengan ikhlas ya menjalankan itu. Sedikit pesan ya, pesannya itu maksudnya tuh ini kan kita tidak lihat ada benda pusaka yang sahabat ya. Nah di sini ini cuma sebagai koleksi, tidak ada bermaksud kita bergantung kepada benda pusaka itu. Nah itu salah ya, tidak boleh. Jadi kita di sini cuma sekedar apa ya koleksi Menjaga. ya menjaga Melestarikan barang. ya. Melestarikan Eh, ini melestarikan dan Iya. peninggalan leluhur ya. Iya, jangan sampai kita ini apa bergantungan banyak percaya kalau benda ini bisa kayak gini, itu jangan sahabat. Jadi kita cuma sebatas memiliki dan menjaga benda pusaka itu. Ya, Itu saja mungkin pesan yang disampaikan. betul lah tadi ya. Ya, takutnya nanti orang kan Ini ya diistimewakan. ya diistimewakan ya jangan kan itu kan. Kalau sudah diistimewakan itu sudah beda lagi. Ya, jadi intinya kita tetap kembali pada yang maha kuasa ya. Itu kan tinggal leluhur yang dahulunya mungkin ya sudah terbengkalai, Ya. tiba-tiba datang dengan sendirinya ya untuk dijaga ya. Untuk dijaga. Seperti itu ya. Saudara-saudara ya. Mas Agus ini selain dari mempunyai benda pusaka, tadi ada sedikit belajar, terus ada pengobatan juga Mas Agus selama ini Mas. Pengobatan itu kadang-kadang orang itu datang ke sini ya nggak banyak kan. Cuma kadang-kadang aneh datang minta air kadang-kadang gitu kan. Dan saya bingung menjawab gimana kan. Dengan aku nih nggak ngerti gitu loh maksudnya gimana harus ngasihnya gitu loh. Diapakan, Mau seperti itu ya. diapakan kan nggak tahu kan. Mau diapakan aku bingung di situ. Dan sedikit cerita nih menurut ini badan ini penuh dengan apa ya kata ini tusuk apa ya Masuk. kata orang-orang sini tusuk apa Itu siapa Mas? ya itu dari kampung hampir kalau menurut yang waktu saya ingat itu hampir dari seluruh tubuh tangan ini sedikit tambahan ya maksudnya kaki bibir kepala punggung ini kaki kuat ini jalan dari Ampera Tapi sampai tidak pernah pakai itu kan? siapa Untuk Mas sendiri. Maksudnya itu ya saya bilang susuk ya, ataukah memang memang sengaja dipasang atau gimana, atau memang udah ada di badannya. dulunya itu penasaran dulu sebelum apa ya lupa lah pokoknya udah lama karena penasaran itu jadi mau merantau sebelum mau merantau gitu loh merantau ke Jakarta gitu jadi dipasang kayak gitu dulu ya. Itu dulu Mas itu mengganggu atau Kalau awal-awalnya tidak, memang awal-awalnya tidak, tapi kesininya ya itulah saya sering sakit tidak sakit, cuman kalau untuk iya berat. Kalau masalah di jalan itu masalah apa ya karir mas itu naik tuh. itu apa kan tadi Mas bilang susuk kan itu sebelum Mas memiliki benda pusaka ini atau memang sudah dari dahulu? Ini perasaan kemarin udah kesini kok aku bingung
perasaanku udah pada kumpul di situ loh. Seperti terulang kembali gitu loh, makanya gimana ya? Dejavu ya. Nah, Jadi ya sedikit ini ya untuk soalnya ini mas ya untuk Mas Agus ini sedikit ya, mengalami ya, kita ngobrol ya mungkin kita sudah mengalami Pernah mengalami. iya, udah terjadi nih kemarin katanya. Ini kan kayak seperti dejavu ya kayaknya. ya Apa itu itu? Pernah kita ini belum pernah mengalami ya tapi saya kan sudah pernah. Oh, iya itu seperti itu tuh. Ya. Contoh misal kita nih ya kita berjalan ke suatu tempat itu udah kita ini sudah pernah nih saya Kesini, ya itu tapi padahal belum pernah Iya, sekali masih ingat kita tidak pernah ke sini. ya mungkin ada saudara-saudara juga yang mengalami seperti itu kan. Nah, maksudnya gitu. Pernah ditanyakan Iya. ya saya ini. Ulang lagi, makanya aku tadi bingung. Nah, lagi Mungkin mas aku. saudara-saudara juga yang banyak yang seperti itu ya berjapu itu ya jadi mengalami ya dimana kita itu belum pernah sama sekali ke tempat tersebut tapi seakan-akan sudah pernah gitu. Juga dari kita dari berbincang ke sama Mas Agus yang kita perhatikan tadi ya Mas Agus ini benda-benda pusaka juga apa ya mungkin kepekaan batinnya ya juga ada susuk ini Mas ya. Ya. Jadi secara tidak langsung Mas Agus ini sudah banyak energi-energi yang masuk ke dalam dirinya gitu kan. Juga banyak juga kan kekuatan-kekuatan lain yang di sekeliling Mas Agus ya. Karena yang pertama dari ini jadi susuk ini mengundang juga mengundang kekuatan-kekuatan atau energi-energi yang lain ya. Sebenarnya jangan sampai lah untuk menggunakan hal seperti itu ya. Tuh, jadi ini sebagai pengalaman ya jadi untuk depannya tuh ya, jangan sampai kita masuk ke ruang seperti itu. Jadi intinya setelah ini kita ingin merubah untuk lebih baik lagi ya walaupun yang hal-hal yang pernah dilakukan ya sudah tinggalkan pembenahan untuk kedepannya itu. Mungkin selama ini Mas Agus mengalami dengan ini pasti banyak mengalami gejolak gitu ya tapi banyak mengalami yang posisi struktur badan yang tidak menentu Nah, ya, juga mungkin dari pikiran ya, mungkin pikirannya sudah banyak. iya sudah kemana-mana jadi untuk fokus satu titik itu nggak bisa. sulit seperti itu. Nah itu ya karena banyaknya kekuatan-kekuatan tadi ya di tadi itu sudah ada seperti yang dimasukkan ke badan itu juga mudah-mudahan pusat juga mempelajari tentang kehidupan itu. Jadi harus hati-hati ya karena berapa banyak ini yang tidak kuat itu sudah kuat jadi untuk masuk susuk itu ya jadi kita semua dilarang lah ya Ya, untuk di agama kita jangan sampai menggunakan untuk memasukkan benda ke dalam badan itu sedikit pelajaran lah Tambahan mungkin kopi dulu lah kita. oh ya kita ngopi dulu tadi kita ngopi ya biar kita ya Biar tambah enak. fokus ya jadi ngobrol juga kita enak kita ngopi dulu Bang Guntur kopi Bang. pengalaman Mas Agus kemarin ya. Terus sedikit kita luruskan tadi ada sedikit pertanyaan dari Mas Agus tentang apa tuh benda pusaka yang ada bisikan ataupun disuruh mengambil benda pusaka ya. Jadi seperti ini ya saudara-saudara kita. Jadi intinya ini ya kita mengetahui bahwa sosok jin kan bisa menyerupai apapun ya seperti itu ya. Jadi kita jangan terlarut situ ya. Jadi kita harus lebih hati-hati ya. Hati-hati. Terus juga untuk benda-benda pusaka yang disuruh mengambil ini ya, kalau menurut bagi saya pribadi ya, kalau tentang benda pusaka apapun disuruh dikasih atau sudah ambil ya dia tidak mau ya tapi terkecuali kalau benda pusaka itu jatuh dengan sendirinya di hadapan saya ya itu mungkin saya pegang seperti itu ya jadi itu lebih diperhatikan lagi karena kita jangan sampai lupa bahwa sosok bangsa jin ini bisa menyerupai apapun apa saja itu kan ya terus lihat juga itu setelah kita mengambil mungkin kan pasti
ada sesuatu hal kan, bukan berarti kita mengambil tanpa ada Imbalan. embel-embel yang lain seperti itu ya. Nah, itu pasti ada embel. Nah, itu yang harus kita perhatikan ya. Jadi itu kita dengar dari cerita Mas Agus, ini saya luruskan. Terus juga tadi Mas Agus juga tadi yang katanya tadi apa tuh, coba mungkin ada sosok tertentu yang mau datang, coba dicari tahu kan seperti itu. Jadi tingkat kemasan Mas Agus itu tinggi ya. Tinggi ya. Jadi untuk kedepannya tolong diperhatikan lagi ya, jangan sampai ya kita ini lupa ya. Sampai intinya segala sesuatu ini kita berpegang teguh pada yang kuasa ya, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apapun itu kalau memang barang itu akan hadir dengan sendirinya, yang penting hadir di depan kita ya, tanpa kita harus mencari, tanpa kita harus ada kamu ambil di sini, kamu ambil di situ. Juga nanti ada yang harus kita berikan kepada mereka itu. Ya, jadi jangan sampai kita keluar seperti itu ya, penjelasan itu. Mungkin kita maupun yang pernah kita alami dan hal-hal yang tentang masa lalu, tentang apapun yang mungkin dari dahulunya pada kita ada langkah-langkah yang tidak baik ya. Jadi di sini kita coba untuk apa ya, untuk lebih baik lagi ya, dan lebih baik lagi ya. Jadi ya orang yang beruntung ya, orang yang beruntung itu ya, orang yang pernah masuk ke dalam jurang atau pernah sekali itu, tapi dia coba untuk memperbaiki seperti itu orang yang beruntung seperti itu kan. So walaupun dia masa lalunya apa, mungkin dia ini sifatnya kejahatannya ataupun kejahatan yang pernah dilakukan, dia angkat nih coba untuk membersihkan, untuk memperbaiki dirinya, dan itu orang yang beruntung ya, gitu ya, memperbaiki dirinya itu. Jadi ke depannya bagaimana kita ini ya jalan dengan syariat kita untuk tetap ya di pondasi awal, jadi jangan sampai terkecoh seperti itu ya. Gitu. Jadi di sini kita meluruskan ya untuk saudara-saudaraku yang mungkin ini adalah nih, aku ambil barang itu tiba-tiba apa benar ada embel-embel kan, ada dampak seperti itu. Jadi Mas Agus ini banyak pengalaman pernah kita lakukan, mungkin ada kesalahan ataupun langkah-langkahnya untuk kita memperbaiki ke depannya ya. Jadi untuk kedepannya ini kita berjalan lebih baik lagi ya. Juga untuk Mas Agus ya, bukan kita menggurui ya, bukan kita menggurui ya. Jadi ini belajar sama-sama ya, gitu ya. Untuk lebih diperhatikan lagi, jangan sampai kita ada tergantungan dengan sesuatu benda atau sesuatu barang ya. Intinya itu ya, benda apapun itu atas izin Allah Subhanahu Wa Taala ya, itu. Terus juga untuk media ataupun perantara ya, kalau hati tidak bisa menjaga jangan dipakai. Kalau hati tidak bisa menjaga suatu perantara media jangan digunakan. Gorengannya. Wah ini kopi. Kameramen ini ngopi ya. Ngopi biar tak beda kok. Ternyata tim Singkarang ini semuanya kelaparan ya. Tadi penuh nih, tinggal 2. Saya belum sempat makan ini. Tadi itu Palembang, menurut nasi kok di Palembang. Ini masih 2. Jauh udah habis. Belum Palembang. Belum Palembang. Belum Palembang. Nasi kok Ini Palembang. baru ini belum Palembang, belum Banyuasin ini. Kamera ini ya. Enggak merah ini aja. Itu deketin kamera itu. Kayak yang mati. Dia nolak lain, padahal kita mau ke dia, mau kamera ini ngantuk matanya ini. Kalau ujung Palembang nih, kalau belum ke Ampera belum ke Palembang loh. Iya, benar. Sama cak di Jogja. Kalau belum ke Malioboro, belum ke Jogja. Kalau itu masuk memang nanti. Terima kasih Mas ya, untuk bincang-bincangnya. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita senantiasa selalu terjaga dari langkah-langkah yang tidak benar. Juga untuk saudara-saudaraku ataupun yang dalam mengalami keadaan yang sakit, juga penyakitnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terhindar kita semua dari segala macam mara bahaya, dari malapetaka. Juga untuk di negeri kita ini mudah-mudahan kita ya cepat ya lepas dari virus yang saat ini kita ini masih berjuang ya menghadapi virus ini. Virus COVID-19. Ya, COVID
mudah-mudahan cepat selesai. Jadi kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini tadi tegak dulu.